Hai semua. Di sini kami kelompok 2 dari Biodas 02 akan mengobservasi Sungai Kalidami. Kota Surabaya sebagai pusat industri dan perdagangan di Jawa Timur kini menghadapi tantangan serius akibat sungai yang meluap. Banjir yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang memperparah kondisi ini. Salah satu penyebab utama adalah penumpukan sampah di saluran air. Selain itu, alih fungsi lahan hijau menjadi area perumahan dan industri telah mengurangi daerah resapan air. Penebangan hutan mangrove dan perubahan lahan terbuka hijau menjadi perumahan elit di Surabaya Barat dan Timur memperparah risiko banjir. Penyempitan sungai akibat bangunan liar juga menjadi masalah yang signifikan. Di kawasan Tambak Asri dan Tambak Mayor, lebar sungai yang semula 30 meter kini menyempit, mengakibatkan aliran air terganggu dan banjir meluas. Upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, termasuk pembangunan tanggul, pengurukan saluran air, dan pembangunan bozem atau waduk penampung air. Namun, tanpa partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesadaran akan pentingnya ruang terbuka hijau, upaya ini tidak akan maksimal. Baik, kenalkan Bapak, nama saya Sherlyn dan ini Iya. dan ini teman saya Bintang. Jadi di sini kami dari UNAIR ingin mewawancarai Bapak mengenai sungai ini. Ini sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Mas Sukadi. Bapak Sukadi. Baik. Bapak asli warga sini. Iya, warga sini. Sejak kapan sungai ini mulai sering meluap saat hujan? Ya mulai dulu, Pak. Jembatan ini masih jembatan geladak spring gini. Ini sudah ganti 4 kali ini. Oh, sudah dari kata. Iya, pertama spring gini, terus kayu, terus bambu lagi, terus ini baru. Berarti ini udah lama ya nih? Ini mungkin ada 6 tahun, 7 tahunan lah dari pemerintah ini. Terus Bapak ini banjirnya itu seberapa sering ya Pak? Kalau misalkan hujan atau apa? Kalau hujan waktu dulu memang sering, tiap hujan banjir segini-segini. Ada masalah kesehatan yang sering muncul setelah banjir itu seperti diare atau Jarang, nggak ada. Masih nggak ada. aman ya, Bang? Aman-aman aja, nggak ada keluhan gitu. Biasanya kalau ada banjir sebulan, 2 minggu kan sering orang sakit itu nggak ada, jarang, biasa. Gitu. Standar. Tapi warga kalau banjir itu gimana Bapak? Maksudnya Ya, ada yang terkendala nggak Bapak? yang dulu waktu belum ada dam, Oh, memang segini. wah. Kalau HPH yang nguras. Ya. Baik Bapak, terima kasih ya Bapak. Iya, sami-sami. Terima kasih Bapak. Kasih ya, Pak. Tunggu. Jangan buang sampah sembarangan, mending kita buang situ. Ayo. Cara pencegahan banjir di sungai. Yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua adalah membuat penyerapan air yang banyak. Yang ketiga ada memperbanyak lahan penyerapan air. Nah, yang keempat membangun infrastruktur yang tahan banjir. Prinsip biologi yang relevan dengan masalah sungai meluap. Pertama, prinsip ekologi dan keseimbangan ekosistem. Ekosistem sungai adalah bagian dari sistem yang lebih besar, termasuk hutan di hulu, lahan di sekitarnya, dan daerah hilir. Ketika salah satu komponen ekosistem terganggu, seperti kerusakan vegetasi atau pencemaran air, keseimbangan ekosistem terganggu, menyebabkan dampak seperti banjir dan hilangnya habitat. Yang kedua, keanekaragaman hayati. Sungai adalah rumah bagi banyak organisme, dari ikan hingga mikroorganisme. Ketika sungai meluap, habitat organisme ini terganggu. Selain itu, pencemaran akibat banjir dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup di sungai. Yang ketiga, prinsip adaptasi ekosistem. Ekosistem alami seperti hutan mangrove dan vegetasi bantaran sungai telah beradaptasi untuk mengendalikan aliran air. Mangrove misalnya, mampu menyerap air pasang dan banjir, melindungi daratan dari bencana. Ketika ekosistem ini dihancurkan, kemampuan adaptasi lingkungan hilang, meningkatkan kerentanan terhadap banjir. Yang keempat, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sungai adalah salah satu contoh nyata dari interaksi makhluk hidup
dengan lingkungannya. Manusia bergantung pada sungai untuk air dan irigasi, tetapi aktivitas manusia seperti pembuangan sampah, deforestasi, dan pembangunan dapat merusak sungai, menunjukkan pentingnya menjaga interaksi yang seimbang. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat merancang solusi yang berbasis biologi untuk mencegah dan mengatasi masalah sungai yang meluap secara berkelanjutan. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye.